Shalom adik-adik, aduh gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Kakak rindu banget bisa ketemu adik-adik secara langsung. Tapi walaupun ibadah kita masih online nih, kakak percaya kita semua tetap bersungguh-sungguh. Kita nggak ada yang main-main, kita tetap muji Tuhan dengan semangat. Dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik kakak mau ajak sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita semua konsentrasi, lepasin semua yang namanya gadget, HP, tablet, matiin semuanya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya satukan hati kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memelihara kami selalu Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik, Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan kami dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus ambil dosaku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yesus ambil dosaku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus ambil cengengku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yesus ambil cengengku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus ambil nakalku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yesus ambil nakalku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia.
lagi dengan Kak Eli. Kita tadi udah memuji Tuhan ya. Terus sekarang ngapain? Berdoa dong buat firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Berikan telinga yang dengar-dengar akan firman Tuhan. Dan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk belajar menerima kebenaran firman Tuhan. Kau urapi kakak pembina kami dan setiap anak-anakmu yang ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita tuh mau ada firman Tuhan tentang seorang tokoh yang begitu luar biasa, pahlawan ya. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak adik-adik? Pujian apa sih yang ada kata pahlawannya? Ayo, di sana ada yang tahu nggak? Iya, aku pahlawan kecil. Masih inget nggak? Masih ya? Pujiannya ingat? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Percaya nggak? Apabila Yesus menjadi panglima kita, nggak ada yang bisa melawan kita. Siapapun yang akan melawan kita, pasti Tuhan tolong. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk ke Bethel Kids Studio. Ayo kita masuk bersama-sama. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu pagi ini. Kali ini kita akan ketemu dengan seorang yang luar biasa dipakai Tuhan dalam firman Tuhan ya. Di sebelah kakak ada yang tahu nggak namanya coba? Kakak kasih clue ya. Depannya G, belakangnya M. Siapa coba? Yang tahu? Oh iya, ada yang jawab. Bapak Gideon, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak Eli. Selamat pagi adik-adik di rumah. Salam kenal dengan Pak Gideon di sini. Pak Gideon, kita pengen tahu dong, bagaimana cara Tuhan memanggil Bapak untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Midian, Pak? Ya, pada waktu itu bangsa Israel dijahati oleh bangsa Midian, sehingga mereka menjadi sangat menderita dan sangat miskin. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang kepada Pak Gideon dan malaikat itu mengatakan, kamu akan kujadikan pahlawan yang gagah berani untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Pada saat itu sebenarnya Pak Gideon masih ragu-ragu nih, apa benar ya Tuhan memanggil saya? Kenapa waktu itu Pak Gideon kurang merasa yakin bahwa Tuhan itu memanggil Bapak untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Midian? Ya, karena kan saya ini kan anak yang paling muda ya, orang yang paling muda di antara keluarga saya, dan juga suku saya adalah suku yang terkecil dari bangsa Israel. Jadi saya pikir apa betul ya Tuhan memanggil saya? Terus bagaimana caranya Bapak Gideon yakin bahwa Tuhan memanggil Bapak sebagai seorang pahlawan untuk memimpin bangsa Israel melawan penindasan orang Midian? Ya, pada waktu itu Pak Gideon minta 2 tanda dari Tuhan. Ya, tanda yang pertama, Pak Gideon mengambil gulungan kulit domba. Oh ya? Adik-adik tahu kulit domba seperti apa? Ada yang tahu? Pernah melihat domba? Ya, mungkin kalian pernah lihat di kebun binatang ya. Domba itu kan kalau bulunya sudah lebat, dia akan digunting ya, digunting, dan biasanya bulu domba itu akan dijadikan pakaian hangat, pakaian mantel, jaket seperti itu ya. Nah, waktu itu Pak Gideon mengambil guntingan, gulungan bulu domba. Nah, bulu domba itu ditaruh di luar rumah pada malam hari. Terus Pak Gideon berkata kepada malaikat, kepada Tuhan,
kalau memang engkau memanggil saya, ini nanti gulungan bulu domba ini supaya besok pagi menjadi basah oleh embun. Tapi tanah di sekelilingnya harus kering. Ya, adik-adik biasanya kan kalau pagi hari ya turun embun ya. Misalnya di halaman rumah kalian rumputnya pasti basah kan? Iya, betul. Nah, tapi Kalau Pak Gideon minta supaya yang basah itu hanya bulu dombanya saja dan tanah di sekitarnya kering. Nah, setelah itu, pada keesokan paginya, ketika Pak Gideon bangun melihat keluar, ternyata terjadi hal tersebut. Gulungan bulu dombanya basah sekali, sehingga bisa diperas dan keluar air. Sedangkan tanah di sekitarnya tetap kering. oh begitu ya. Tapi Pak Gideon masih pengen tanda yang kedua. Jadi Pak Gideon bilang sama Tuhan, Tuhan, maaf ya Tuhan, kalau boleh sekali lagi. Oh iya, kedua. Tapi yang basah nanti ya tanahnya saja, tapi bulu dombanya harus kering. Oh, kebalikannya. Kebalikannya. Oke. Jadi Pak Gideon malam hari itu ambil bulu domba lagi yang baru, ditaruh di luar. Kemudian Pak Gideon tidur, besok paginya bangun, ternyata terjadi hal tersebut adik-adik. Gulungan bulu dombanya sekarang kering. Padahal di tanah di sekitarnya basah oleh embun. Jadi siapa yang melakukan itu? Pasti Tuhan, bukan? Kan nggak bisa manusia melakukan itu. Iya, betul. Jadi setelah itu Pak Gideon percaya bahwa Tuhan memanggil Pak Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Terus setelah Pak Gideon yakin bahwa Tuhan menyuruh Bapak untuk memimpin bangsa Israel melawan penindasan orang Midian, apa yang dilakukan Bapak selanjutnya? Ya, Pak Gideon mengumpulkan bangsa Israel. Bangsa Israel kumpul ke sini. Dan mereka kumpul semua. Pak Gideon bilang, mari kita berperang melawan bangsa Midian. Siapa yang mau ikut berperang dengan Pak Gideon? Wah, waktu itu banyak sekali yang mau ikut perang. Oh, banyak yang daftar ya? Ya, banyak yang ikut. Ada 32.000 orang. 32.000 Wah, orang, banyak 32.000 orang tuh banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, tapi Tuhan mengatakan, Gideon, 32.000 terlalu banyak. Karena nanti bangsa Israel akan jadi sombong. Karena mereka berkata dengan kekuatan mereka melawan bangsa Midian. Jadi Tuhan bilang harus dikurangi. Nah, bagaimana cara menguranginya? Gimana caranya? Caranya Tuhan bilang, tanya siapa yang sebenarnya takut untuk perang. Ya, jadi Pak Gideon mengatakan, bangsa Israel siapa yang takut berperang? Kalau yang takut nggak usah ikut, pulang ke rumah. Akhirnya ternyata adik-adik yang pulang ke rumah tuh banyak sekali loh. Jumlahnya kalau dihitung-hitung ada 22.000. Banyak banget ya pulang. Jadi coba adik-adik ya yang sudah belajar matematika, kalau 32.000 terus sekarang yang pulang 22.000, sisanya berapa? Berapa Kak Eli? 32.000 kurang 22.000 sama dengan 10.000 ya, ada 10.000 orang. Masih banyak dong. Ya, Tuhan bilang, Gideon, 10.000 masih terlalu banyak. Oh, masih banyak? Iya, Tuhan bilang begitu. Ya, Tuhan bilang, sekarang diseleksi lagi. Mereka, caranya bagaimana menyeleksinya? Mereka disuruh minum dari sungai. Nah, adik-adik, katanya ya, kalian pernah minum air sungai enggak? Gak pernah tuh Kak. Paling semua. Kalau misalnya kalian pergi ke gunung, berkemah, ada air terjun, ada air sungai yang bersih. Misalnya kita nggak ada air minum, harus minum air dari air sungai itu. Cara minumnya gimana ya, Kelly ya? Adik-adik, cara minumnya gimana ya? Diambil pakai tangan. Ya. Cedok. Tuh, diambil pakai tangan. Dengan dua tangan ini, kita mengambil airnya dan kita minum. Ternyata adik-adik, bangsa Israel tuh ada dua jenis, ada dua kelompok cara minumnya. Oh ya?
Ada yang minum pakai tangan, dan ada yang minum. Satu lagi pakai apa ya caranya ya? Coba ya adik-adik, kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah, punya seekor anjing, bagaimana dia cara minumnya? Iya betul, anjing kan nggak pernah minum pakai gelas ya. Iya. Dan nggak juga pakai tangan ya. Iya. Dia Betul. langsung minum dengan lidahnya, dengan mulutnya. Ternyata bangsa Israel juga ada yang seperti itu adik-adik. Oh ya? Wah gitu ya. Ternyata ada yang pakai langsung minum dengan lidahnya, ada yang juga yang dengan tangannya. Nah, Tuhan mengatakan yang boleh ikut berperang hanya yang minum dengan menggunakan tangannya. Ada berapa orang itu, Pak? Nah, ternyata yang minum pakai tangan itu hanya sedikit. Waduh. Hanya tinggal 300 orang. Wah. Jadi yang berapa ribu lagi yang harus pulang? 10.000 kurang 300. 9.700. 9.700 disuruh pulang, yang hanya boleh berperang 300 orang. Pak Gideon, gimana rasanya? Tadi dari yang 32.000 pulang, tinggal yang tersisa tinggal 300 orang. Gimana? Bangsa Midian kan banyak banget tentaranya. Iya, Gimana perasaan Bapak? betul. Sebenarnya 300 orang itu sangat sedikit ya adik-adiknya untuk berperang. Iya betul, Ah. betul. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, jadi Pak Gideon nurut aja lah. Pak Gideon percaya aja, karena Tuhan yang menyuruh pasti Tuhan yang akan menolong kita. Rasanya Tuhan pasti yang akan berperang untuk kita. Karena kita cuma punya 300, sementara bangsa Midian itu sangat banyak. Terus kan bangsa Midian itu pasti perlengkapan untuk perangnya banyak ya. Kalau bangsa Israel pakai apa aja? Apa pakai busur? Apa pakai panah? Apa bambu runcing? Apa ada perlengkapan lainnya? Nah, itu lagi yang aneh juga. Oh iya? Ya, Aneh. udah cuma 300 orang, disuruh berperangnya, nggak bawa apa-apa adik-adik. Yang boleh dibawa hanya ini nih. Kalian tahu ini apa? Ini adalah sangkakala ya. Sangkakala itu adalah sejenis alat musik ya. Ini mau perang apa mau konser ya? Pakai sangkakala. Terus disuruh lagi membawa ini. Kalian tahu ini apa? Ini adalah tempat air atau buyung atau tempayan ya. Iya, betul. Ini mau perang apa mau ngambil air ya, gitu kan ya sebenarnya ya. Dan disuruh lagi membawa obor. Oh, Nah, mungkin obor sih perlu ya, karena kan rencananya perangnya malam hari. Jadi obor ini adalah untuk supaya kelihatan kan ya. Nah, tapi karena Tuhan yang menyuruh, ya Pak Gideon nurut aja dah ya. Nggak usah bawa apa-apa, bawa ini aja. Pasti Tuhan akan menolong. terus bagaimana caranya tuh bangsa Israel yang 300 orang dengan perlengkapannya cuma itu aja melawan bangsa Midian yang banyak itu? Ya, 300 orang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Oh, berarti Jadi satu masing-masing kelompoknya 100 orang ya. orang. Oke. Nah, Pak Gideon dan 100 orang yang pertama, pada saat itu, pada malam hari, kira-kira pukul 12 malam, kami memasuki perkemahan bangsa Midian dengan membawa sangkakala, buyung, dan obor. Nah, Pak Gideon jalan terlebih dahulu. Setelah sampai ujung, yang berikutnya kedua kelompok mengikuti. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Tuhan bilang, setelah kamu sampai sana, kamu harus memecahkan buyung ini. Jadi dipecahkan, dibanting gitu ya. Dan kemudian sangkakala ini ditiup dan obor ini diangkat. Semuanya hanya melakukan seperti itu. Seperti itu aja? Ya, jadi hanya memecahkan buyung, meniup sangkakala, dan memegang obor. Itu ya? Iya. Kemudian apa yang terjadi? Apa? Bangsa Midian setelah mendengar suara itu, mereka menjadi kacau balau. Mereka menjadi berlari-larian. Bahkan mereka saling membunuh satu sama lain
dan mereka meninggalkan perkemahannya. Kok bisa ya begitu? Ya, sebab Tuhan yang membuat mereka menjadi ketakutan. Mereka meninggalkan perkemahannya sehingga bangsa Israel terbebas dari penindasan bangsa Midian. Dari kejadian seperti itu, apa yang Bapak bisa ambil pelajaran dari kisah bangsa Israel dipimpin oleh Bapak untuk melawan penindasan bangsa Midian? Ya, adik-adik, kalau kita menuruti perintah Tuhan, apapun perintahnya, walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti ya, dan kadang-kadang juga perintah Tuhan itu tidak masuk akal ya. Tapi kan Pak Gideon nurut aja ya, 300 orang sedikit, cuma bawa sangkakala, Peralatannya ya cuma buyung, cuma bawa obor. Oke. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel akhirnya terbebas dari bangsa Midian. Wah, adik-adik luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Kebayang gak sih dengan hanya 300 orang melawan bangsa Midian yang begitu banyak, dan kakak yakin pasti perlengkapan perangnya tuh luar biasa. Dan bangsa Israel hanya memakai tadi 3 alat itu, ya, buyung, sangkakala, dan obor. Luar biasa. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih sudah datang ke studio Bethel Kids. Dan kakak percaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi pelajaran bahwa Tuhan sanggup memilih siapapun untuk dipakai sebagai alat untuk hormat kemuliaan namanya. Terima kasih. Dah. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Tadi kita sudah mendengar kisah mengenai Pak Gideon ya. Pak Gideon itu dipakai Tuhan karena apa? Karena dia menuruti perintah Tuhan. Ya, menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga Tuhan menolongnya berperang mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, kita pun hari ini mau juga mencontoh, meneladani Gideon ya. Kita juga harus mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, walaupun mungkin susah ya melakukan firman Tuhan ya adik-adik ya. Tetapi kalau kita mau menurutinya, kita pasti bisa dan kita pasti diberkati Tuhan. Nah, hari ini kira-kira firman Tuhan apa ya yang harus kita ingat, harus kita lakukan untuk adik-adik? Nah, kakak kasih 3 ya hari ini ya. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Gampang nggak ya adik-adik menghormati ayah dan ibu? Kadang gampang, kadang susah ya. Betul nggak? Kadang mungkin mama kita tuh orangnya cerewet ya. Mungkin papanya adik-adik barangkali agak galak barangkali ya. Tapi adik-adik ya, walaupun bagaimana, kita harus tetap menghormati orang tua. Karena itu adalah perintah Tuhan ya. Karena walaupun bagaimana, orang tua kalian pasti sangat menyayangi kalian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perintah Tuhan apa yang sering kita dengar, yang sering adik-adik dengar? Yang kedua adalah firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tapi Kak, aku punya teman menyebelin deh. Aku punya teman suka ngejahatin aku. Apakah aku harus mengasihi dia juga? Ya adik-adik, walaupun teman kita jahat, walaupun teman kita suka mengusili kita tetap harus mengasihi teman kita. Kita harus mengasihi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, adik-adik mungkin, kakak mungkin, orang-orang yang ada di rumah. Ya, yang ketiga, 3 aja ya hari ini ya, jangan banyak-banyak ya. 3, yang ketiga adalah Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Apa artinya mengucap syukur ya adik-adik ya? Mengucap syukur adalah kita berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang
terjadi, atas apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin hari-hari terakhir ini hidup kita nggak enak ya, karena masih pandemi. Ya, nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan dengan bebas. Ya, mungkin kalian udah bosen nih di rumah ya, tiap hari liatin laptop, belajar jarak jauh ya. Tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, sebab bagaimanapun Tuhan itu baik buat kita. Ya, hari ini adik-adik masih semua sehat, masih semua baik. Itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Ya, 3 aja ya adik-adik ya. Perintah Tuhan, mari kita lakukan. Dan kakak percaya, adik-adik juga bisa diberkati Tuhan seperti Gideon, menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang yang berhasil. Adik-adik, minggu lalu kita baru merayakan Paskah ya. Paskah itu apa sih adik-adik? Masih ingat? Ya, Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian setelah Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik. Ya, Tuhan tidak menuntut balasan apa-apa sebenarnya. Ya, Tuhan hanya menuntut kita, meminta kita, anak-anaknya, untuk taat kepada perintah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Baik adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan ya hari ini. Ayat hafalannya pasti ada di bawah sini kan ya, nanti ya. Nah, ayat hafalannya adalah Amsal 12 ayat 2. Orang yang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Bisa adik-adik dihafalin? Sekali lagi ya. Amsal 12 ayat 2. Orang yang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Nah, sekarang gantian ya. Adik-adik yang baca, kakak yang gerakin ya. Yalah, masa cuma nonton aja. Ya, sekarang adik-adik yang baca. 1, 2, 3. Ya, kelihatannya sudah ada yang hafal ya. Nanti yang mau bikin videonya bisa dikirim ke kakak pembina. Baik adik-adik, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Gideon yang menuruti perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan minta, sekalipun yang Tuhan minta adalah yang sangat sedikit, 300 orang, dan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tapi Tuhan telah menolong Gideon, kami juga ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menuruti perintah Tuhan, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dipakai Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak di rumah dan orang tuanya masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati usaha dan pekerjaan papa mama di rumah, dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas
kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip, jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Hai adik-adik Battle Kids, apa kabar? Kita mulai lagi ya, biasa deh ya sesi aktivitas. Nah, kali ini Kakak Audi ceritanya mau mengajak kamu bikin yang namanya pembatas buku. Tapi pembatas bukunya kali ini karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Gideon dipakai Tuhan. Jadi mesti ingat kan, Gideon punya salah satu peralatan untuk berperang adalah obor. Nah, kita mau bikin obor ya teman-teman ya. Nah, bahannya gampang. Cuma perlu kertas lipat. Kalau Kakak Audi pakainya warna bisa merah, bisa orange, dan warna coklat muda. Kenapa pakai warna coklat muda? Supaya gampang nanti ditulis-tulis. Kita butuh satu spidol atau pulpen kaligrafik kalau ada yang punya. Dan juga kita butuh yang namanya lem. Lem apa aja ya teman-teman ya. Kita mulai ya Ernie ya, Beru, kita mulai ya. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita mau bikin obornya dulu. Terakhir kita baru bikin apinya. Kita lipat dua begini teman-teman. Bentuk segitiga. Terus kalau sudah, kita lipat lagi seperti kita mau membentuk layang-layang. Seperti kalau kita mau membentuk layang-layang. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini posisinya, nah ininya kita lipat. Gampang banget ya teman-teman ya. Ah itu sih gampang Kak Audi, anak TK juga bisa. Makanya Kak Audi ajarkannya yang bisa dibikin juga sama anak TK. Kalau sudah seperti ini, kita lipat dulu bagian bawahnya sedikit. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita bikin apinya. Cara bikin apinya gampang. Pertama-tama kita lipat segitiga. Terus kita buka lagi, lipat segitiga lagi. Kalau sudah, sekarang kan bentuknya seperti ini nih teman-teman. Sekarang kita lipatnya tanda tambah lagi bentuknya, tapi kebalikannya. Dan bukan segitiga lagi, tapi sudah lipatan yang lurus-lurus. Terus satu kali lagi. Kalau sudah, sekarang posisi tadi ini, yang bagian miringnya ini, garis miringnya yang adanya di atas begini seperti payung.
Begitu ya, jadi seperti ini. Tuh ya, teman-teman ya, gampang ya. Nah, sekarang kalau sudah tinggal kita lipat salah satunya ke kiri atau ke kanan sama saja. Mau lipat begini boleh, mau lipat begini boleh. Nah, sekarang posisi pegangnya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah sekarang kita tinggal geser-geser dikit lipatan si segitiga ini yang ada 4 lembar ini tuh ya, 1, 2, 3, 4. Kita lipat-lipat sedikit, agak bergeser, seperti kalau kamu pernah lihat ada orang bikin pisang goreng yang pisangnya dipotong-potong seperti kipas. Jadi nanti bagian samping kirinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah nih, kan ada lebihannya ini nih. Nah, lebihannya ini kamu lipat sesuai garis yang di sini, teman-teman. Pokoknya gampang banget deh. Jadi hasilnya seperti ini. Udah ya. Kalau udah hasilnya seperti ini, kita balik posisinya. Nah, nanti kita mau tempelnya seperti ini, teman-teman. Tempel di pegangan obornya. Sekarang si lebihan yang tadi kita lem dulu ya, biar rapi. Nah, sambil kita biarkan lemnya kering, kita tindih dulu sama ini. Sekarang kita melanjutkan buat pegangan obornya. Kita pakai lem juga deh, biar lebih rapi. Sekarang teman-teman, kalau sudah seperti ini tadi, kita pegangnya posisi begini ya. Nih, yang menghadap ke muka kamu yang bagian belakangnya. Si titik yang di kiri dan kanan, kamu lipat lurus ke garis tengah yang ada di sini. Kiri kanan ya, dua-duanya. Kalau sudah, kita beri lem lagi supaya rapi. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah begini, sebenarnya gampang. Tinggal kita pasangkan si api yang tadi di atas si pegangan obornya. Jadi seperti ini. Sebentar ya, kita pakai lem lagi biar makin rapi, jadi makin bagus. Jadi kira-kira aja ya nempelnya ya. Bagian baliknya kayak gini, tapi bagian depannya seperti ini. Jadi sekarang origami obornya sudah jadi deh teman-teman. Tapi ada yang penting kita tulis sekarang. Karena Gideon siap dipakai Tuhan dan mau dipakai Tuhan, padahal dia kan merasa tadinya aku ini yang paling kecil, dari yang paling kecil, dari yang paling kecil, dari yang paling kecil, dari yang paling muda. Tapi yang penting Gideon mau dipakai Tuhan. Kalau adik-adik mau dipakai Tuhan, berarti bukan kitanya yang hebat, bukan Gideonnya yang hebat, tapi Tuhan Allahnya yang hebat. Jadi sekarang kakak mau kasih tulisan, aku siap dipakai Tuhan. Kalau bisa adik-adik tulisannya yang bagus. Kalau yang jago lettering bisa pakai ilmu letteringnya.
atau pokoknya tulisan apapun yang bentuknya dihias-hias supaya menarik. Sebentar ya, Kakak Audi tulis yang rapi supaya bisa kelihatan. Aku siap dipakai Tuhan. Aku siap dipakai Tuhan. Bayangin teman-teman, kalau yang namanya siap dipakai Tuhan itu berarti bukan masalah kita bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana kita mempercayakan Tuhan yang bikin kita mampu. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Adik-adik bisa punya cita-cita apapun, yang penting cita-cita adik-adik itu nanti membuat adik-adik siap dipakai Tuhan. Nah, kalau Kak Audi bikinnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa ya, ini bisa dimasukkan di Alkitab atau di buku pelajaran atau kamu bikin yang banyak. Kalau warna apinya bisa pakai orange, bisa pakai merah, atau bisa pakai warna kuning cerah. Terserah adik-adik. Jadi sekarang nih seperti ini nih, warna kuningnya satu lagi. Jadi gitu ya. Nah, aktivitas hari ini sudah selesai teman-teman. Tapi kakak mau kasih satu pengumuman penting. Waktu minggu lalu sebelum perayaan Paskah online kita, kan adik-adik ada yang mengikuti lomba menghias telur. Nah, teman-teman yang mengikuti lomba menghias telur, janjinya kan dibagi 3 kelas, tiap kelasnya ada juara 1, 2, 3. Kelas kecil 1, 2, 3, kelas sedang 1, 2, 3, kelas besar juga 1, 2, 3. Tapi teman-teman, ternyata yang mengumpulkannya sedikit, jadi cuma ditentukan juara satunya saja dari tiap kelas. Jadi cuma ada 3 pemenang dan akan diumumkan di ibadah yang hari ini tayang. Jadi teman-teman yang sudah diumumkan namanya memenangkan perlombaan hias telur, boleh mengambil hadiahnya di gedung gereja kita, GBI Bethel Mekarwangi, gedung Stairway from Heaven, hari Selasa minggu besok. Jadi kan sekarang nih kan tayangnya tanggal 11 April. Jadi berarti hari Selasanya tanggal Seninnya 12, Selasanya 13 April, benar, pintar. Jadi tanggal 13 April mulai jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Jam berapa? 9 sampai 12. Nah, ambilnya di meja resepsionis gereja kita yang di GBI Mekarwangi. Ya teman-teman ya, ketemu Kakak Diana atau Kakak Kristi. Jangan lupa teman-teman untuk perhatikan nama pemenangnya yang akan ditayangkan di ibadah hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat dibikin. Jangan lupa, kamu harus siap dipakai Tuhan. God bless you teman-teman. Wah, adik-adik hari ini ramai banget kan adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup sama seperti Kristus
telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup seperti Kristus dan telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Thank you. Bye. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan terima kasih Tuhan memberkati. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. God bless you. Bye bye. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Terima kasih. Dadah. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. God bless you. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Markus 14 ayat 36b. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6b. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. 1 Yohanes 9 ayat 6b. Kita hidup wajib sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. God bless you. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 1 Yohanes 9 ayat 6b. Kita hidup wajib sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. God bless you.